Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama praktikum fisikal komputasi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bekerja dengan GNU Linux. Dalam praktikum kali ini ada 2-3 hal penting tentang bagaimana kita bekerja dengan GNU Linux, yaitu perintah-perintah dalam GNU Linux, program aplikasi dalam Linux, dan bahasa pemrograman yang digunakan selama praktikum fisika komputasi. Ya, langsung saja kita akan masuk ke bahasan perintah-perintah dalam GNU Linux. Dalam menggunakan Linux, kita akan sering menggunakan apa yang dinamakan sebagai Linux Shell, atau kita sering menyebutnya sebagai terminal, yang merupakan salah satu command line interface yang fungsinya adalah memberi perintah kepada operating system atau sistem operasi untuk menghasilkan output sesuai keinginan pengguna. Jadi, ibaratnya ketika kita ingin mengetikkan suatu perintah, operating system itu akan langsung mengerjakannya dan memberikan output sesuai perintah yang kita masukkan. Nah, terminal ini kurang lebih sama dengan command prompt pada Windows. Untuk yang pertama, yaitu perintah ls list yang berfungsi untuk menampilkan isi direktori atau isi dari folder di mana kita bekerja sekarang. Nah, kita bisa lihat contohnya langsung pada gambar pertama ini yang saya putar ini. Ketika kita mengetik ls saja, ls lalu enter, maka kita akan langsung disodori file-file atau mungkin direktori folder lainnya yang ada di direktori itu sendiri. Jadi seperti dokumen.odt dan apa segala macam. Nah, lalu ada juga program yang mungkin lebih spesifik dalam hal ini, perintah yang lebih spesifik dalam ini, ls spasi min a l f besar. Tapi sebenarnya variasi-variasi ini banyak ya, tidak bisa saja kita hanya mengetik ls min a, ls min l, ls min f besar gitu. Fungsinya masing-masing adalah min a. A ini berarti menampilkan semua file, termasuk hidden file. L ini berfungsi untuk menampilkan format lengkap seperti siapa pemiliknya, izinnya diberikan oleh siapa, grup apa, berapa ukurannya, tanggal modifikasi terakhir, dan nama filenya, seperti yang bisa dilihat. Lalu F besar ini menampilkan sifat asli dari file itu. Untuk yang ada tanda bintang ini, seperti contoh 2 bintang, 3 bintang ini, itu berarti file yang bisa dijalankan atau executable file. Lalu yang bentuknya ada garis miring, ini berarti dia berupa directory atau folder yang bisa kita klik. Atau ibaratnya kita masuk, berarti dia merupakan folder. Seperti itu. Lalu ada perintah selanjutnya, yaitu perintah pwd atau print working directory dan cd change directory. Yang fungsinya adalah untuk pwd menampilkan posisi sekarang, lalu cd change directory ya sesuai artinya yaitu pindah directory. Pertama-tama untuk pwd. PWD ini maksudnya berfungsi seperti ini. Misalkan kita sudah berada di dalam suatu folder, tapi kemudian kita lupa kita ini ada di mana sih posisi kita dari folder utama misalnya. Kalau digambarkan di Windows itu seperti kita di mana sih? Kita berada di mana dari folder My Computer gitu. Dari direktori My Computer yang paling pertama kita buka gitu kan. Nah, dalam Linux ketika kita mencoba ketik pwd berarti dia akan ini hasil contoh tampilannya yaitu home, dari home directory, terus lalu ada Visanti 008 dan folder contohnya Ayu. Jadi kita sekarang berada sejauh ibaratnya sedalam 2 tingkat dari home, 1 tingkat dari Visanti 008 Ayu.
Atau kita bisa lihat contoh yang di bawah ini. Ketika kita ketik pwd, kita berada di folder yang namanya Lars Martin dari home. Nah, dan kita bisa lihat contoh salah satu variasi pwd ini, contohnya ketika kita pindah ke eh, root, root directory atau directory akar, folder paling dasar pwd, maka ya hanya menampilkan garis miring. Ketika di garis miring ini bisa jadi ada beberapa folder. Nah, di sini dicoba untuk masuk ke folder yang namanya user. Akhirnya ketika kita ketik pwd, maka kita berada di dalam folder user, tidak lagi berada di home, apalagi yang bernama Lars Martin. Lalu ada perintah yang bernama cd. cd ini fungsinya untuk berpindah direktori. Jadi bisa kita lihat di sini dia mencoba untuk ketik ls pertama kali, yang untuk menampilkan semua direktori yang ada. Kemudian dia mencoba untuk masuk ke yang namanya folder dokumen. Nah, maka tinggal kita ketik saja cd spasi dokumen. Secara prinsip, ketika kita sudah masuk, kita coba meniadakan pwd dulu, maka kita akan tampilannya akan seperti ini. Dokumen. Berarti kita sebetulnya sudah berada di folder dokumen. Lalu kita coba ketik pwd, maka inilah runtutan foldernya, yaitu dari home, Ravendra dokumen, yang membuktikan bahwa kita berada di direktori dokumen sejauh 2 tingkat dari home, 1 tingkat dari direktori Ravendra namanya. Lalu untuk selanjutnya ada yang dinamakan perintah mkdir dan rmdir. Mkdir make directory atau membuat direktori, rmdir remove directory atau menghapus direktori. Nah, untuk mkdir caranya mudah, yaitu maksudnya membuat direktori itu caranya mudah, yaitu tinggal ketik mkdir spasi nama direktori yang kita inginkan. Dalam hal ini misalnya contoh mkdir spasi ayu, berarti ini pengguna ingin membuat direktori baru yang berjudul ayu. Ini seandainya perintahnya ls, maka kita bisa melihat list apa saja yang sudah terbuat di situ. Artinya kita akan bisa melihat direktori ayu. Lalu untuk menghapus direktori yang sudah kita buat, ada perintah namanya rmdir, remove directory. Caranya mirip dengan mkdir tadi, yaitu tinggal ketikkan rmdir spasi ayu, folder nama direktori yang kita inginkan. Yang kita inginkan untuk dihapus ya. Cuman di sini ada peringatan yang bernama violate to remove. Artinya violate to remove directory not in type. Berarti untuk menghapus suatu direktori, diharuskan direktori itu sudah kosong isinya, tidak lagi ada isi. Hal ini berguna untuk supaya ketika misalnya kita tidak sengaja ketik rmdir suatu nama folder atau direktori, ketika untuk mencegah ketidaksengajaan itu gitu. Karena kalau misalnya ada file penting lalu tiba-tiba terhapus, kan cukup repot. Makanya ada peringatan seperti ini, yang artinya kalau memang mau menghapus suatu direktori, diharapkan isi dari direktori itu sudah kosong, yang artinya kita sudah melakukan double check terhadap isi dari direktori itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah terkait dari program aplikasi dalam GNU Linux, khususnya yang akan kita pakai dalam praktikum fisika komputasi. Yang pertama tentu saja ada yang dinamakan sebagai text editor. Text editor ini berfungsi untuk menampilkan suatu bukan perintah ya, tapi bisa berupa suatu teks yang bersifat universal. Artinya apa? Ketika kita bekerja di operating system berbasis macOS, kita mengetikkan suatu teks standar di sana, itu bisa dibaca juga di text editor Linux. Bisa dibaca juga di text editornya Windows. Seperti itu. Atau text editor dari operating system apapun. Jadi text editor ini beda dengan seperti Microsoft Word. Kalau itu sudah apa ya? Anda nggak akan bisa membuka file berekstensi .doc, .doc kalau nggak ada Microsoft Word, karena itu berbasis aplikasi. Nah, sementara text editor ini, ketika file itu berbasis .txt, maka Anda bisa membukanya bukan hampir ya, di semua operating system.
Ini berguna ketika kita memang mempunyai suatu informasi penting dan begitu kita pindahkan ke tempat lain, tidak serta-merta hilang. Nah, text editor yang ada di Laboratorium Praktikum Fisika Komputasi ada dua, yaitu VI, dan QWrite. VI ini merupakan salah satu text editor yang juga bisa dibuka langsung pada terminal. Cuman harus diakui bahwa penggunaan VI cukup rumit. Rumit dalam artian terkadang untuk keluar, untuk exit dari mana maksudnya mengeluarkan program VI itu ada perintah-perintah tertentu. Seperti ini, titik 2 key, enter, maka itu perintah untuk exit, bukan mengklik X ini, bukan klik close ini, karena kalau kita klik ini artinya kita mengeluarkan diri dari terminal keseluruhan. Sementara kita hanya mengeluarkan dari V saja, seperti itu. Lalu kalau keywrite ini bisa saya katakan seperti notepad pada Windows. Artinya ketika kalian sudah bisa menggunakan notepad, maka ya otomatis kalian sudah bisa menggunakan keywrite. Nah, untuk perintah pemanggilan V dan keywrite di Linux, caranya cukup mudah, yaitu tinggal ketik saja keywrite atau V. Maka saat bersamaan nanti dia akan memunculkan seperti ini. Kalau untuk V, ketika kita ketik V, maka akan muncul seperti ini. Ketika kita tuliskan keywrite, maka akan muncul seperti ini. Lalu ada juga variasi, yaitu keywrite spasi data.txt. Ini hanya untuk memudahkan bahwa berarti kita ingin, kalau file di direktori IU ini belum ada yang namanya data.txt, berarti ketika kita menuliskan perintah keywrite spasi data.txt, kita sedang membuat file baru bernama data.txt menggunakan keywrite. Tapi kalau di folder di direktori IU ini sudah ada yang namanya data.txt, ketika kita ngeklik keywrite sesi data.txt, berarti dia akan menampilkan atau kita meminta operating system untuk membuka data.txt melalui keywrite. Namun perlu diketahui bahwa penulisan ya cukup sensitif. Di sini terbukti bahwa ketika kita menuliskan dengan K besar, command not found atau perintah tidak ditemukan. Artinya hati-hati dalam menulis di terminal, karena kalau salah, maka command atau perintah atau bahkan folder, file, directory bisa tidak ditemukan. Tuh. Nah, lalu selanjutnya ada bahasa pemrograman yang dipakai di praktikum fisika komputasi. Ya, menurut buku panduan praktikum fisika komputasi, kita akan menggunakan bahasa Fortran 90. Ya, ini merupakan salah satu contoh bahasanya. Dan di samping ini merupakan cara bagaimana kita akan melakukan compile dan running-nya. Ya, mungkin ini bisa dibahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang bersifat pengenalan. Namun ini bisa dicoba secara langsung. Dan terakhir yang tak kalah penting bagi praktikum fisika komputasi atau kita sebagai ilmuwan adalah bagaimana kita akan melakukan suatu plot, fungsi, dan data. Artinya bagaimana kita mencoba membuat visualisasi dari fungsi dan data yang kita miliki. Di di laboratorium praktikum fisika komputasi ada fasilitas yang bernama GNU Plot yang bisa kita pakai untuk melakukan plotting. Caranya mudah, tinggal kita ketik GNU Plot, maka sudah akan muncul. Kalau muncul seperti ini, berarti kita sudah bisa memakai. Tinggal kita ketik beberapa perintahnya, seperti ini, plot, 6.261 sin 0,3x, data.txt, dan lain-lain. Atau exit untuk keluar. Nah, ini merupakan salah satu contoh plot data.txt. Misalnya, di sini kita bisa menuliskan suatu data, suatu besaran data, untuk sebelah kiri ini merupakan sumbu X dan sebelah kanan sumbu Y. Ketika kita running atau dijalankan menggunakan GNU Plot, maka hasilnya seperti ini. Titik-titik ini mewakili tiap angka yang sudah kita tulis di data.txt. Lalu yang terakhir, ketika kita mencoba menggabungkan
mungkin dua persamaan atau dua data, ya seperti ini contohnya plot fungsi dan data. Untuk yang merah ini, merah bergelombang merupakan fungsi dari sin 03x, dan yang hijau ini merupakan representasi fungsi data.txt yang kita tulis di sini, tapi kita beri garis. Ini perintahnya seperti ini, data.txt with line. Ada banyak variasi yang bisa kita lakukan nantinya. Sekian dan terima kasih.